Cek cek. Ngerokok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie, sahabat Aceh Jazuli, sahabat Sulukmatan, dan sahabat Dr. Sugeng Sugiarto. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk dibahas. Ini fenomena unik ya, yang terjadi pasca tesis KEIMAT ya. Pasca 3 tahun tesis KEIMAT, ini fenomena yang sangat menarik. Dan judul kita pada malam hari ini adalah dualisme pembela Habib terbongkar. Mengapa banyak ulama diam tapi ragu terhadap nasabnya Ba'alawi? Nah, sumber kajian pada malam hari ini bersumber dari akun yang selalu aktif menulis artikel terkait polemik nasab, yaitu akun Sulukmatan yang dimonitoring, yang dikelola oleh Gus Haikal. Dan di sini saya membahas postingan beliau yang ada di Facebook ya, yang berjudul "Mengapa banyak politisi, ulama, dan santri tetap merapat ke Ba'alawi meski tidak percaya nasab mereka." Jadi ini filosofinya kayak semalam ya. Filosofinya kayak semalam, bilangnya ngantor tapi ngipin gitu ya, merapat ke kipin, jadi Ba'alawi gitu ya. Nah, pada fenomena ini melihat bahwasannya perspektif sosiologi kekuasaan simbolik ya. Masyarakat muslim tradisional masih menempatkan keturunan Nabi sebagai simbol kesucian moral. Ini poin pertama yang disampaikan Gus Haikal. Dalam kerangka teori simbolik kapital Pierre Bourdieu, simbol tersebut dapat dikonversi menjadi legitimasi sosial. Kedekatan dengan figur yang diasosiasikan sebagai keturunan Nabi memberikan efek representasi religius bagi politisi maupun tokoh publik. Dalam logika ini, yang beroperasi bukanlah verifikasi historis nasab, tetapi nilai simboliknya dalam ruang sosial. Nah, temuan-temuan yang dilakukan oleh Gus Haikal ini terkait dualisme sikap pembela Habib ya, yang kita bongkar, itu sejatinya sebenarnya mereka itu dalam posisi status sosial, mereka membela, mereka masih merapat, mereka masih mendukung Ba'alawi gitu ya, masih hadir di haul-haul Habib, majelis Habib, pengajian Habib, dan seterusnya. Namun di sisi lain, temuan dari Gus Haikal ini justru sebenarnya secara akademik mereka itu meragukan nasabnya Ba'alawi. Dan juga ini sinkron dan relevan dengan riset yang sudah saya lakukan di bulan September Oktober tahun lalu, yang saya amati secara konsisten selama 2 bulan, Juni Juli, terkait akun dualis di media sosial, di mana akun ini secara aktif dan pola konsisten itu di jam 10 malam sampai jam 2 malam. Dan ditemukan indikasi yang kuat bahwasannya di dunia maya itu mereka menolak Habib sebagai cucu Nabi dan lebih kepada mengkritik atau mengkritisi secara akademik terkait nasab Ba'alawi. Namun di sisi lain di dunia nyata secara sosial, status sosial itu mereka masih berhubungan, mereka masih bersosialisasi, dan mereka masih menghormati, dan mereka masih berada di kelompoknya Habib. Nah, ini fenomena yang cukup menarik untuk kita bahas gitu ya, untuk kita ulas. Fenomena ini fenomena pasca tesis ya, fenomena pasca tesis yang dimana sekarang ini sudah mulai kecil itu tingkat kepercayaan publik terhadap nasabnya Ba'alawi. Nah, ini membuat Gus Haikal itu untuk berani diri untuk menulis artikel, dan beliau rutin sekali, hampir sehari sekali atau sekali 2 kali untuk menulis artikel. Nanti teman-teman bisa mengambil rujukan ini di Facebooknya Gus Haikal di Sulukmatan. Untuk sesi pertama ini saya untuk memberikan kepada Gus Haikal untuk membedah sedikit halnya tentang temuan Gus Haikal terkait mengapa banyak ulama diam tapi ragu terhadap nasabnya Ba'alawi. Monggo, silakan Gus Haikal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Sugeng dan Mas Charlie yang saya hormati, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, dan ya, kita berdoa bersama-sama semoga banyak yang serahkan, artinya juga banyak yang sadarkan gitu. Jadi memang kita coba, atau saya coba dari kacamata sosiologis ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, baik tokoh-tokoh maupun dari kalangan politisi, ulama, santri gitu kan. Karena memang mau tidak mau kita mengakui bahwa
Pak Alawi itu secara sosial, secara kesejarahan itu cukup lama gitu kan di Indonesia. Itu kemudian bergaul dengan masyarakat kita, mengaku bahwa itu bagian daripada ahli sunnah wal jamaah dengan status nasabnya, masuk di semua kalangan, baik di kalangan politisi, ulama, santri, sampai pada sebenarnya sampai juga sampai kalangan militer ya, TNI Polri juga masuk gitu. Dan itu juga tidak lepas dari aktivitas Jatman sebenarnya juga saya pernah menyoroti begitu, antara lain karena hampir tiap tahun ya, antara lain ya di kepengurusan LBY itu ada silaturahmi TNI Polri gitu, ulama umaro gitu, silaturahmi ulama umaro TNI Polri, yang di situ tentunya sebenarnya secara luar itu kelihatannya baik gitu kan, untuk menjalin persatuan agar antara ulama umaro TNI Polri, antara politisi segala macam bisa duduk bersama dalam satu majelis gitu, dalam rangka untuk persatuan gitu. Tapi tentunya sesuatu yang dibungkus dengan seperti itu, kita patut curiga kemudian kalau akhirnya banyak hal yang di belakangan ini ternyata ada sambung sinambung gitu dengan arah hadromautisme gitu, ada dugaan-dugaan ke sana gitu. Karena apa yang dilakukan ketika ada pertemuan yang kemudian menjalin silaturahmi dengan Pak Alawi ini, itu akhirnya banyak hal yang menjadikan para politisi, para umaro ini atau di kalangan TNI Polri itu menjadi katakanlah gampangnya muhibin gitu, sampai pada menjadi murid tarekat dan sebagainya kan gitu. Ada hubungan yang akhirnya jalin yang lebih privilege di ruang-ruang tarekat pun muncul gitu. Nah ini birokrasi ini kemudian terseret terseret ke kepentingan Pak Alawi ini gitu. Banyak kemudian akhirnya misalnya gubernur, bupati, wali kota, jenderal-jenderal yang akhirnya menjadi murid gitu, atau muhibin gitu. Tentunya kalau selama ini atau di masa lalu itu terjalin dalam kacamata positif, dalam bingkai negara Indonesia yang masih dalam bingkai Jatman itu sebagai Banom NU, itu baik-baik saja gitu. Itu suatu yang terpuji tentunya gitu. Tapi kemudian kalau perkembangannya orang yang mengaku paling NU gitu tiap malam atau adalah di suatu malam sering ketemu Rasulullah, ditepuk-tepuk pundaknya suruh ngurusi NU begitu. Kemudian justru membawa organisasi Jatman itu keluar dari NU. Dan itu kemudian terakumulasi pada akhirnya terbentuknya organisasi Jatma Aswaja. Itu dan kita bisa saksikan, maksudnya di forum itu, di Istiqlal itu yang hadir tokoh-tokoh politik banyak, Zulkifli Hasan, Nusron Wahid, Menteri Agama gitu kan. Di situ yang itu akhirnya secara luas publik menilai bahwa orang-orang ini secara politik bisa jadi Zulkifli Hasan itu Muhammadiyah gitu, sejak kapan percaya gitu. Ya ini ada kepentingan yang akhirnya mereka bertemu gitu. Bertemu karena modal sosial ya, kalau pakai teorinya Turbo tadi, modal simbolik ya. Di situ ada prestis, ada reputasi, ada kehormatan. Ini adalah suatu bentuk modal yang paling menipu gitu di dalam ini teorinya Turbo. Ini modalnya tidak terlihat sebagai kekuatan, tidak terlihat sebagai kekuatan ekonomi, namun memiliki daya ikut yang sangat kuat. Di modal kehormatan tadi, reputasi itu punya daya ikut yang kuat. Walaupun daya ekonominya mungkin kurang, tapi karena di situ kepentingan tadi bertemu, memiliki daya ikat yang kemudian diikat dengan dalam satu wadah gitu, diwadahi di dalam ruang-ruang torekot itu juga akhirnya dikonversi modal itu dengan branding yang tokoh-tokoh itu merasa dalam satu lingkungan yang mereka punya modal simbolik juga ketika dekat dengan tokoh yang dianggap besar itu.
dekat dengan tokoh yang dianggap cucu Nabi itu gitu. Nah ini ternyata terus akan dipertahankan karena media mainstream atau tokoh-tokoh yang publik ya dia bisa dianggap itu punya follower banyak atau subscriber banyak itu akan selalu didekati gitu. Karena penting bagi mereka untuk mempertahankan modal simbolik itu tentunya. Jadi itu akhirnya yang menjadi daya ikat tanpa verifikasi historis, tanpa verifikasi nasab, ya itu lewat kekuasaan simbol-simbol itu akhirnya gelar Habib, atau gelar keturunan Nabi itu akan terjaga gitu kan, akan terjaga dengan tanda kutip begitu. Simbol karena simbol itu akan diterima sebagai taken for granted gitu, sebagai istilahnya ya ruang sosial yang akhirnya dogma-dogma yang muncul gitu. Ya itu mungkin saat ini yang dipakai gitu oleh Pak Alawi untuk mempertahankan eksistensinya. Tapi itu ketika berhadapan dengan publik yang luas, tentunya hal-hal seperti itu mungkin tidak bertahan lama gitu, karena sebenarnya itu modal yang semu sebenarnya. Karena ketika masyarakat ini sudah banyak mengkonsumsi berita-berita, data-data, itu orang akan terbuka gitu. Cuma ya ini artinya ada fenomena yang akhirnya kita melihatnya ada semacam tokoh-tokoh yang mencoba ikut menarasikan mereka, menarasikan nasab mereka, walaupun sebenarnya tidak mutlak pada itu, karena tidak mutlak pada kekuatan nasab itu, ya kekuatan simboliknya itu. Artinya apa? Ya mereka sudah berdiri di posisi-posisi yang area status sosial tinggi di masyarakat itu karena modal sosial yang sejarah sudah lama di masyarakat di Indonesia gitu kan. Kemudian ditokohkannya sudah lama. Artinya banyak orang yang mengakui ketokohan itu, kemudian hanya mengikuti saja gitu. Dan bagi politisi itu atau umaro ya, itu tidak penting sebenarnya. Itu mau nasab nggak nasab dari kacamata ini ya, dari kacamata kepentingan yang mereka mau. Yang penting itu sebenarnya ya pengaruhnya bagi posisi politisi itu ya yang menguntungkan yang mana kan gitu. Ya ketika mereka duduk di mana, mereka bersinggungan dengan siapa, yaitu yang kemudian bisa membawa simbol itu lebih menguatkan kehidupan politis mereka gitu kan. Nah, kemudian kalau kita mau melihat dalam kacamata sejarah ya, itu sebenarnya kita itu kan dulu misalnya ada perjuangan melawan penjajahan Belanda itu ada strategi kooperatif non kooperatif gitu kan. Artinya ada bagian-bagian dari anak bangsa yang kemudian itu secara kooperatif itu menjalin kerjasama dengan Belanda, tapi misinya untuk perjuangan gitu kan, untuk perjuangan kemerdekaan. Ada yang memang non kooperatif, melakukan perlawanan fisik, melakukan bahkan pemberontakan gitu, seperti di Aceh, di Banten gitu kan, di beberapa tempat yang artinya walaupun secara parsial tapi ada keberanian yang muncul untuk melawan sistem itu. Yang itu kita banyak mengenalnya ya kooperatif itu. Tapi dua itu nggak masalah gitu, artinya dan kita akan tetap menemui seperti itu. Dan saya juga mendengar banyak hal dari kiai-kiai yang bisa dibilang kiai besar ya, artinya kiai besar itu ya tidak perlu disebutkan namanya, artinya punya pengaruh banyak. Ya ketika dia bicara tentang Pak Alawi di panggung-panggung publik ya katanya hanya sebatas ya untuk bisa dikatakan silaturahmi aja, bukan untuk mengakui nasab gitu. Nah itu terjadi gitu kan di tokoh-tokoh kita sebenarnya. Tapi untuk mungkin kemudian ditarik misalnya kemarin Prabowo mengutus beberapa orang untuk ke Rizik Syihab segala macam, ya itu memang bagi mereka atau bagi para muhibbin mungkin itu dianggap kemenangan gitu untuk di legitimasi Prabowo. Tapi sebenarnya tidak sesimpel itu bahwa Prabowo itu mengakui nasab, nggak seperti itu. Karena memang Prabowo ini politisi gitu loh. Politisi, presiden itu butuh kestabilan gitu. Kestabilan artinya apa? Elemen-elemen yang punya potensi memecah belah seperti Rizik Syihab itu perlu didekati gitu. Karena memang kondisinya untuk ke depan ini terutama persoalan konflik perang Iran melawan Israel Amerika, kemudian berimbas kepada ekonomi, kepada minyak, kepada dolar yang naik, ada saham-saham yang mulai turun gitu kan.
otomatis nanti pasti ya berimbas pada kebutuhan-kebutuhan pokok kan gitu. Kebutuhan-kebutuhan yang itu sensitif bagi masyarakat, kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut perut gitu. Nah ini artinya pemerintah itu sangat concern dengan kestabilan ini, karena di saat-saat genting jangan sampai ada elemen yang mengerongrong gitu kan, menggoyang legitimasi dari pemerintah sekarang. Ini makanya Prabowo kemudian mengundang para ulama-ulama untuk diajak dialog ya, semua tokoh-tokoh gitu kan. Nah ini untuk menghadapi apa yang ke depan yang kurang bisa bisa dibilang ya kurang mengenakan lah ke depannya selama masih ada perang ini kan gitu. Yang saya pikir modal yang mereka peroleh sekarang itu selama itu kemudian digunakan untuk persatuan dan kesatuan, digunakan untuk kestabilan, untuk kebaikan bersama, itu positif-positif aja. Tapi kenapa kita terus menyuarakan tentang misalnya bahwa mazhab mereka itu tidak tersambung, kemudian ajaran ajaran khurafat, kemudian juga yang penyembahan mereka, karena memang persoalan ini menyangkut persoalan akidah yang itu tidak bisa dibiarkan gitu. Jadi ketika seseorang seperti Gus Aye, seperti namanya kayak Dr. Sugeng itu yang punya disiplin ilmu, yang punya tanggung jawab keilmuan tentunya, ketika kemudian tanggung jawab keilmuan itu membiarkan orang lain dibodohkan oleh sistem-sistem yang berjalan dan ajaran-ajaran berjalan, tentunya akan mengganggu sisi keilmuan mereka gitu. Sisi keilmuan beliau. Jadi tanggung jawab keilmuannya itu antara ya akan terus muncul gitu, baik dari berdua maupun dari kiai-kiai yang lain yang seperti Kiai Marzuki Mustamar, seperti Kiai Said Agil Siraj gitu kan. Nah itu elemen-elemen ini elemen-elemen yang bisa dibilang non kooperatif gitu. Non kooperatif karena memang secara frontal itu membuka kebenaran, membuka apa yang harus disampaikan gitu kan, kebenaran yang harus disampaikan kan, walaupun pahit ya harus disampaikan kan gitu, karena memang itu bagian daripada amanah keilmuan gitu kan. Jadi bagi orang-orang yang baik di politisi, dari kalangan kiai, dari kalangan santri yang itu mau kooperatif untuk bisa tetap bergaul dengan mereka dengan simbol-simbol itu, kemudian bisa tetap menjalin kerukunan, tetap menjalin secara positif, ya itu sah-sah saja dan itu baik-baik saja ya. Tapi kata kita itu lebih pada sistem sebenarnya, bukan orang per orang. Yang kita lawan itu sistem yang menghegemoni, sistem yang tidak sehat gitu. Jadi kalau orang per orang itu terlalu kecil itu, karena mereka itu pun secara sistematis gerakannya, polanya itu sistematis, dari menghegemoni tadi Jatman, kemudian sejarah NU, sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia, proklamasi, kemudian juga bendera merah putih dan sebagainya itu, makam-makam, Wali Songo, ini semua sistematis, ini kelihatan polanya gitu. Dan saya harap tidak hanya ini kewajiban dari kita, ini sebenarnya kewajiban tiap bangsa Indonesia yang sadar gitu. Tidak boleh membiarkan ini gitu. Mungkin dari saya begitu dulu Mas Sally. Oke, baik, kita ke Beb Ajis dulu. Beb Ajis belum nyampe kan ya, masih jalannya? Beb Rocky dulu bentar. Nah, ini ada sesuatu dulu ini. Oke. Nah. Beb Rocky baru masuk, mungkin Dr. Sugeng dulu ya, mungkin sambil menyimak dulu ya Gus Rocky ya. Ya, silakan Pak Dokter. Ini ulama-ulama ini apa maksudnya diam itu gimana? Tapi dalam sisi lain justru ragu, apakah memang itu fenomena yang di lapangan atau mungkin Pak Dokter ada analisis sendiri Pak Dokter? Monggo Pak Dokter. Kalau para ulama itu, menurut saya ya, dulu itu punya hubungan simbiosis mutualisme dengan para habaib. Jadi tiap pengajian terbuka menggunakan habaib sebagai magnet. Karena Nahdien itu kangen Rasulullah. Personifikasinya adalah duriahnya waktu itu diklaim habaib. Ya kita sering lihat lah, kiai bersama habaib pengajian bersama. Nah, melepas keuntungan seperti itu susah. Beda dengan ulama Muhammadiyah yang nggak memanfaatkan faktor penarik itu. Tapi kalau khusus untuk Glenn Balwi sendiri, ya itu masuk survival mode lah. Artinya dari dulu itu memang menanamkan pengaruh di mana-mana. Tinggal kita
Balwi ini memang dari dulu udah berbohong atau baru tahu mereka dibohongi nenek moyangnya sekarang, itu yang masalah. Nah itu Kalau tuh. kalau dari dulu berbohong, ya berarti ya nggak tahu, mungkin generasi kedua atau ketiga para kiai nanti yang ngamuk. Tapi kalau baru tahu dibohongi moyangnya, ya artinya sudah telanjur PW, enak, posisinya enak gitu loh. Dan itu susah dilepaskan. Yang jelas mereka dulu memanfaatkan keuntungan klaimnya itu untuk mendapat, untuk dikapitalisasi, baik itu secara finansial, secara politik, dan itu mirip-mirip dengan AIPAC di Amerika, American Israeli Public Affairs Committee gitu. Tapi kalau AIPAC kan kaitannya dengan ideologi Zionisme. Nah kalau Balwi, nanti biar Gus Hasan aja yang mencari interestnya itu untuk apa. Karena mereka nggak bisa memanfaatkan publik Indonesia untuk bersimpati dengan Yaman, wilayah asalnya. Karena mereka juga bukan native Yaman, bukan orang asli Yaman. Artinya di Indonesia ya modenya mode survival, dan kemarin itu sempat posisinya besar. Sekarang ya modenya mode defensif. Sekarang mau apa coba? Bani Kotada Hasim, Bani Hasimi Kotada, Syarif Mekah dan Madinah itu malah pengumuman kerjaan udah ditaruh besar-besar di family tree. Itu dianggap mewakili kerajaan Jordan itu, karena sepupu dekat dengan Raja Jordan gitu kan. Kemudian yang meninggal kemarin, Ayatollah Khamenei, Bani Aftosi juga udah mempublikasikan, walaupun nggak resmi, cuma nyantumin aja hasil tes DNA-nya. Dari Hasani dan Husaini ini udah ketahuan kan kalau Balwi bukan keturunan Nabi. Gitu. Jadi sekarang ini modenya adalah mode survival, rai gedek, defensif. Nggak mau menyerah gitu loh ya. Karena udah kadung nyaman dengan posisi lama gitu. Dan itu nanti justru akan menggarami luka rakyat Indonesia yang sekian lama dibohongi gitu. Kita keturunan Bani Sailendra kok dibohongi orang yang nggak jelas asal usulnya itu. Padahal bukti kan udah dibuka banget lah. Oke, sekarang seperti Rumail itu bilang Bani Cohen haplogrupnya macam-macam, katakanlah gitu ya. Atau si Avocado haplogrupnya macam-macam. Tapi ternyata Cohen yang posisinya masih sebagai pendeta, rabi, saya lupa dari papernya dari profesor siapa kemarin. Tiga-tiganya masih JY3088. Yang posisinya pendeta loh. Bukan sekedar yang bermarga Cohen, tapi yang posisinya Cohen. Keluarga Raja Saud juga sudah publish. Keluarga Bani Tamim publish juga. Artinya bukti bahwa Balwi ini bukan keturunan Nabi, bukan sepupunya Raja Jordan paling enggak. Bukan sepupunya Raja Jordan, bukan sepupunya Ayatollah Ali Khamenei, bukan sepupunya Pangeran Muhammad bukan sepupunya Pangeran Agil Badar, putra mahkota Kerajaan Mutawakil Yaman yang sekarang di pengasingan. Itu saja sudah membuktikan bahwa Balwi ini klan muka tembok, buktinya itu banyak, tapi mereka masih mengklaim sebagai keturunan Nabi gitu loh. Dan filsafat ilmu itu kan diajarkan di kampus-kampus. Anda mengklaim, Anda wajib membuktikan. Kalau di pendidikan di Indonesia aja diajarkan begitu, bagaimana para kiai yang namanya alim, orang-orang yang berilmu, tidak bisa menerima kewajiban pembuktian dari yang diajarkan di kampus-kampus. Jadi pesantren dengan kampus ini kayak ada sekat besar gitu ya. Itu yang akhirnya kita jadi nasabnya, urusan nasab itu sebenarnya sudah selesai. Mereka tidak bisa membuktikan. Tapi urusan pengaruh itu yang lama mengikisnya. Saya sendiri termasuk korbannya gitu kan ya. Jadi di tentara yang bintang tentara itu paling tinggi bintang 2 setahu saya. Di polisi ada bintang 3. Mereka akan tetap memanfaat, kalau nggak bisa bertarung di akademik, mereka akan bertarung di bidang non akademik, entah politik, entah apapun itu. Itulah perjuangan. Sayang kalau Muhammadiyah udah tutup buku kecuali Adi Hidayat aja. Muhammadiyah kan nggak ada buktinya, nggak usah dipercaya. Kalau Al-Irsyad ya memang nggak percaya, dari dulu memang bukan orang Arab mereka. Tanyain anak-anak Al-Irsyad itu kan, mereka bukan orang Arab itu. Arabnya Arab baru-baru aja, bukan Arab zaman Nabi. Zaman Nabi itu belum jadi Arab mereka. Jadi kalau dalam hal perebutan pengaruh, tokoh-tokoh Al-Irsyad itu kalah, apalagi disitempel Wahabi ya sama Balwi gitu. Jadi makin sulit geraknya. Tapi kan justru yang Arab asli itu malah banyakan di Al-Irsyad itu.
Itu saja dari saya. Intinya kalau masalah nasab sudah selesai. Publik itu bisa melihat apa DNA-nya keluarga Bani Aftosi, Ayatollah Ali Khamenei, atau ulama-ulama Iran dari Bani Toba-Tobai, keturunan Ahmad Rais Toba-Toba, itu juga datanya terbuka. Atau keturunan Sayyid Ibrahim Al-Mujab, cucunya Musa Al-Kadim, itu juga banyak di rakyat banyak. Atau keturunan Ali Al-Zainabi yang di Mesir juga dibuka. Ali Al-Zainabi juga keturunan Nabi itu, walaupun lewat 2 perempuan, tetap itu keturunan Nabi. Jadi bukti terbuka, tapi para ulama ini entah ingkar entah takut sama Balawi. Kalau ingkar data itu keterlaluan. Kalau ingkar data itu keterlaluan itu. Tapi kalau takut Balawi ya sudah maklum. Apalagi yang kadung mantu Balawi ya sudah. Dapat kucing dalam karung, kucingnya kucing ke pasar lagi. Pembela Balawi kan ngeyel, Pak Dok. Ngeyel dia pakai logika probabilitas kan. Artinya kan ada sampel itu loh, Pak Dok. Kalau bicara probabilitas itu dari prob itu harus ada datanya. Beda kalau kita ngomong posibilitas loh. Ya, betul. Itu cuma mungkin, nggak mungkin. Ya cuma 50-50. Tapi probabilitas itu dari 0 sampai 100%. 0, 0,1, 0,01. Berapa? Gitu loh. Lah kalau probabilitasnya Balawi sebagai keturunan Nabi 0%. Gampangannya saya tanya, Hasani yang haplogrup G dengan jarak genetik 1400 tahun ada nggak? Nggak ada. Buat sampai kiamat lewat seminggu mereka nggak bakal nemuin. Itu artinya probabilitasnya 0. Karena di probe aja nggak bisa. Probe itu kan ngambil data. Probe itu ngambil data. Termometer itu probe. Sensor suhu itu probe. Lah sekarang yang di probe apa? Datanya aja nggak ada. Kan begitu. Jadi kalau kita bicara probabilitas, ada probabilitasnya kalau datanya ada. Tapi dalam kasus Balawi datanya nggak ada. Karena untuk membuat mereka mungkin aja sebagai Husaini lah ya. Mereka kan dari jalur Uraidi Husaini. Coba jalur Musawi Husaini yang haplogrup G mana? Adanya G1. Lo bayangin. Musawi Husaini G1, Uraidi Husaini G2. Itu kan 48.000 tahun yang lalu, nggak mungkin lah Imam Ja'far Shadiq itu 48.000 tahun yang lalu. Makanya benar kata Muktamar NU ke-31 di Donohudan itu. Tes DNA itu bisa untuk membatalkan nasab. Kalau udah batalin nasab nggak pakai bantuan siapapun dah. Tapi kalau menetapkan nasab perlu data segala macam. Tapi kalau udah batalin nasab ya sudah. Namanya nggak mungkin, itu yang mustahil. Ya betul. Sekarang mereka mempertahankan. Sekarang yang dilakukan mereka bukan mempertahankan nasabnya, mempertahankan pengaruhnya. Nah itu wilayah. Ya nanti Gus Rocky sama Gus Haikal yang nerangin. Oke, sekarang kita ke Gus Rocky. Untuk bentar. Dok, bisa cerita sedikit ini mungkin yang dialami Dokter Sugeng itu gimana ini, Mak? Dihadapkan pada persoalan apa tentang hegemoni kekuasaan ini? Saya kan didemosi gara-gara itu, udah tahu lah. Dari 2 tuduhan yang diterapkan ke saya. Yang mengadili itu tidak melakukan prinsip burden of proof. Jadi tuduhan tapi tidak mereka buktikan sendiri. Ya belakangan saya baru tahu bahwa yang menandatangani hukuman itu punya 7 jurnal ilmiah bareng dengan seorang Profesor Balawi. Mau apa saya kalau kayak gitu? Kalah. Ya sudah. Iya, betul. Karena kalau kita posisi kalah ya udah tahu kalah. Tapi kalau nanti kedepannya yang bersangkutan sampai mencalonkan diri misalnya jadi anggota DPR ya kita angkat aja. Orang seperti itu berbahaya kalau jadi wakil rakyat kita karena dia nggak punya nasionalisme artinya. Ya, betul. Oke, silakan siapa? Yuk. Charlie, sebenarnya saya dulu ya, karena waktu saya rada mepet ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya ya, sahabat-sahabat Dr. Sugeng, sahabat-sahabat Habibana Charlie, Habibana Haikal, Habibana Rogi. Subhanallah. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah dualisme pembela Habib terbongkar. Mengapa banyak ulama diam tapi ragu? Jadi ini kan berbicara tentang definisi dari ulama. Seringkali kita itu memahami bahwa ulama itu terbatas pada urusan-urusan keagamaan. Ya artinya kalau di luar keilmuan yang tidak menyentuh secara langsung tentang teks-teks keagamaan itu tidak disebut sebagai ulama gitu kan. Kalau melihat dari pemahaman umat Islam secara umum atau publik lah, pemahaman publik seperti itu. Meskipun di masa lalu ulama itu ya mencakup semua bidang, entah itu kedokteran, entah itu pangan, entah itu fisika, entah itu geologi dan seterusnya, semuanya itu masuk dalam kategori ulama ya.
Nah, yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah definisi ulama menurut Al-Quran nih. Jadi kalau Al-Quran itu coba bicaranya jam dulu Gus Ayu coba. Itu kok terus saya main tampilannya kok terus saya itu harusnya ganti. Lupa itu Habibana Charlie. Kesirip sama pagi Mukadam itu. Oke, sip. Jadi sebuah ayat Al-Quran itu menggambarkan bagaimana ulama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi definisi dari ulama itu adalah hamba-hambanya Allah Ta'ala yang memang mereka itu menghambakan dirinya untuk Allah Ta'ala dan juga berdiri di atas kemaslahatan umat manusia, dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka itu berjalan di atas kebenaran. Nah, artinya kalau kita itu mendapati fenomena-fenomena pada hari ini yang mereka oleh masyarakat disebut sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz yang paham akan teks-teks keagamaan, teks kenabian, teks kerasulan. Tetapi mereka itu tidak mau berdiri di atas kebenaran, tetapi berdiri di atas kepentingan, ya maka mereka itu ya bukan ulama menurut definisi Al-Quran gitu. Karena apa? Hakikat dari orang-orang yang tidak ingin atau tidak mau untuk menjunjung tinggi kebenaran, ya mereka bukan ulama, mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka itu takut kepentingan mereka terganggu, hubungan mereka terganggu, padahal yang kita perjuangkan selama ini adalah kebenaran. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sugeng itu tentang bukti-bukti ya, tentang bukti-bukti bahwasanya untuk para dzurriyyah Rasul yang terkonfirmasi nasab mereka sebagai dzurriyyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, by data maksudnya, artinya data sejarah, data nasab plus, dan ini yang penekanan lebih penting itu adalah DNA mereka. Nah, artinya ketika Allah Ta'ala itu sudah menampakkan kepada manusia sebuah ilmu yang modern, yang valid. Nah, kemudian dari kalangan para kiai-kiai gibin itu masih bersikeras untuk menyatakan Habib sebagai dzurriyyah Rasul, meskipun bisa jadi di hati mereka itu sudah ada keraguan-raguan. Nah, tentu ini berarti menyalahi kebenaran. Nah, sehingga orang-orang atau tokoh-tokoh yang seperti itu, ustadz-ustadz yang seperti itu, buya-buya yang seperti itu, syekh-syekh yang seperti itu, atau tokoh-tokoh agama lah, yang memang mereka itu tidak menjunjung tinggi kebenaran di saat mereka itu sudah menemukan fakta bahwasanya Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Rasulullah melalui DNA, melalui kitab nasab. Nah, tentu apa sih yang mereka inginkan gitu kan, kalau bukan kepentingan. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Sugeng bahwa ini yang mereka lakukan ini, Ba'alawi yang Ba'alawi lakukan selama ini, akhir-akhir inilah secara khusus. Kemarin saya mengulas sebuah podcast yang di channel besar ini, channel artis. Jadi, Dok, bahwa nasab Ba'alawi sekarang itu bukan diisbat oleh DNA, bukan, Dok. Bukan diisbat oleh ahli nasab di masa lalu, di ribuan 1000 tahun yang lalu, bukan, Dok. Tetapi nasab Ba'alawi itu diisbat oleh pesulap. Bukan pesulap merah, tapi oleh pesulap. Oleh influencer. Oleh artis. Nah, jadi cukup. Di saat channel artis itu mengisbatkan nasabnya Ba'alawi, nah itu sudah menjadi bukti bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka. Nah, jadi sehingga nggak butuh tuh yang namanya tes DNA itu sudah nggak butuh, Dok. Nah, sehingga di sini para kiai-kiai, para ulama-ulama itu apakah tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada kita semua. Nah, kalaulah memang mereka itu takut kepada Allah Ta'ala, yang boyo takut gitu loh, boyo sadar, boyo merenungi bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu ditampilkan kepada kita semua, bahwa di masa lalu itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, para aulia, cuman semuanya itu adalah hasil brandingan gitu. Nah, sehingga sisanya saat ini itu ya hanya kita menyaksikan brandingan-brandingan untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, untuk membranding diri mereka itu sebagai dzurriyyah Rasulullah. Ya, meskipun ya nggak ngaruh, karena masyarakat itu sudah bisa menilai apakah itu bisa dipertanggungjawabkan klaimnya atau tidak gitu. Mungkin itu dulu, Dok. Nanti kita sambung lagi, Dok. Nah, terima kasih. Siap. Silakan Gus Rocky.
Sebentar, saya mau tanya ke Gus Rocky jadinya ini. Oke. Kalian biar dijawab Ya. nanti. Jadi Oke. ini karena kata Gus Aziz itu diisbat oleh artis gitu ya. Maka Nasabawi sudah lepas dari ranah ilmu, bukan ranah ilmu sejarah, bukan ranah Ya. ilmu biologi, tapi ranahnya jadi masuk ranah dunia seni. Kan yang isbat artis, Gus Rocky. Jadi Nasabawi sekarang masuk dalam ranah dunia seni, bukan ranah ilmu biologi dan ilmu sejarah. Gimana, Gus? Oke. Berarti yang uji itu dong Pak Dok, dosen IKJ berarti ya? Loh, kalau seni itu kan humaniora. Humaniora itu Ya. bukan perkara benar salah, tapi memahami apa maunya mereka gitu. Monggo Gus Rocky. Oke, monggo Gus. Ya, makasih. Ini menarik sekali menohok pertanyaannya langsung dari Dr. Sugeng ya. Untuk mengatakan di ranah seni, sekalipun saya agak ragu karena seninya dari mana. Yang jelas ini adalah sudah ada di wilayah hari ini. Mungkin lebih ke entertainment ya, ketimbang alih-alih seni. Karena saya nggak melihat seninya di mana, nggak ada. Seni ini kan keindahan. Sementara yang ditampilkan tuh boro-boro keindahan gitu. Nah, artinya kan kalau seni kita bicaranya estetika, ya kan? Filosofinya, filsafatnya adalah filsafat estetika pasti. Bukan lagi filsafat seperti ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan filsafatnya ya epistemologi. Kalau dalam seni ya filsafatnya estetika. Tetapi yang kita tonton sekalipun bukan sebuah estetika atau keindahan. Melainkan apa? Yang kita tonton adalah sebenarnya semata-mata industri hiburan yang dipoles sedemikian rupa oleh saya mau bilang, karena nggak apa-apa lah saya diklaim orang kiri, kapitalisme. Itu dipoles oleh kapitalisme. Dan Industri. Industri. Dan itu kan produk kapitalisme kan. Nah, dan publik ini memahami itu. Jadi bahwa ini dulu lah, satu aspek ini dulu. Hari ini dengan munculnya misalnya di podcast seorang mentalis itu, seorang podcaster di Indonesia juga, artinya wilayah pembahasan Habib Ba'alwi ini sudah ada di ranahnya industri hiburan, industri entertainment. Yang mana di dalam industri hiburan ini yang dicarinya bukan kebenaran, tetapi yang dicari adalah viralitas, keviralan. Di wilayah ini kita membacanya memakai teori-teori cultural studies, diantaranya teori post-truth. Ya, di dunia pasca kebenaran ini itu semua yang kita tonton bukanlah realitas, itu by design. Itu by design semuanya. Apalagi sudah dipoles sedemikian rupa oleh satu kanal podcast yang itu bukan kaleng-kaleng, podcast yang niat banget. Makanya di situ ada unsur kapitalismenya. Kenapa? Ada brand masuk kan? Itu brandnya banyak loh Bapak itu. Luar biasa pendapatan dari YouTube-nya. Mungkin dari AdSense nggak seberapa. Gedenya itu dari iklan-iklan. Nah, iklan inilah nanti yang mesan topiknya apa yang dibahas, dan nanti obrolan dengan brand itu nanti harus profit sharingnya bagaimana. Si brandnya naik, penjualannya gitu kan. Kemudian si artis, host, si talent di situ juga ya mendapatkan benefit dari si brand yang masuk tersebut. Nah, jadi logikanya udah logika itu. Terserah kita mau manggil di situ yang talentnya apakah dengan panggilan Habib, apakah dengan panggilan Bang, Bung, Mas, Om, wis bodo amat kesininya. Karena yang dikejar sebetulnya adalah branding. Tetapi Habib sebagai sebuah branding ini kan bekerja sekian lama di Indonesia. Tentu saja melalui kanal itu pula bisa jadi mempertahankan branding Habib itu dilakukan. Karena mungkin masih banyak dianggapnya, atau melalui sebutlah kalau di YouTube analytics ya. Di YouTube analytics mungkin masih banyak orang yang nonton ketika talent yang dihadirkan adalah Habib dengan branding Habibnya, gitu. Ya. Kecuali kalau analytics bilang sebaliknya, mengundang talent dengan Habib dan kehabibannya, penonton drop. Saya yakin itu akan berubah. Karena itu watak dasar podcaster, YouTuber itu kan. Mereka ikut apa kata algoritma tentu kan. Nah, jadi itu. Bagi saya ini bukan lagi soal keindahan, tetapi ini apa pesanan pasar, ya. Pesanan pasar kemudian pesanan algoritma. Dan bisa jadi memang di dalam dunia entertainment itu branding kehabiban ini sengaja dipertahankan karena dengan cara itulah kapitalisme bekerja secara efektif, ya. Bayangkan, seandainya branding Habib ini sudah tidak ada di Indonesia, udah nggak laku lah.
nantinya tetap akan ada brandingan-brandingan lain yang digunakan di dalam media atau industri dakwah atau industri agama atau industri Islam. Apakah kiai, apakah ustadz, apakah gus, ataukah menggunakan ormas. Ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa. Dilalahnya saat ini, terutama sejak era-era Pak Umar bin Hafidz populer ke Indonesia, itu kan Habib ini jadi luar biasa banget. Dan itu muncul di podcastnya Bapak itu gitu kan. Sampai sekarang. Nah ini alat-alat branding sebetulnya. Atau dalam bahasa orang-orang kiri disebutnya propaganda. Alat propaganda. Ya bahasa-bahasa kapitalis ya marketing lah. Ini alat pemasaran. Dan itu cukup efektif tentu saja. Nah, sekali lagi seandainya pun hari ini nggak ada, ya mungkin digunakan branding lain, Gus, Kiai misalnya. Toh saat ini aja di lapangan di daerah-daerah, misal di daerah saya di Cirebon ya, Habib udah nggak pakai Habib lagi depannya, pakainya Kiai. Salah Tetapi kan Gus, manggilnya gini, kalau mereka pakai gelar Kiai, manggilnya Kiai. Kiai, Kiai. gitu Pakai kan. G depannya. Pakai G, Iya. Gus, Kiai. Kiai. Jadi kan depannya Ah. Kiai Haji bla 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 Asegaf. Kiai Haji bla 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 bin Yahya dan seterusnya. Nah, ini fenomena ini terjadi. Jadi ini soal bagaimana bentukan branding industri hiburan dan juga bagaimana kapitalisme bekerja di dunia di era post-truth pasca kebenaran. Jadi yang kita lihat ya bukan yang sebenar-benarnya, itu udah design setting. Makanya reality show itu dinamakan reality show misalnya itu karena seolah-olah real ya. Kendati reality show juga sudah desain, disetting. Saya nggak tahu konsep podcast ini seharusnya itu nggak by design atau by design dan lain sebagainya. Tetapi kita harus betul-betul curiga dan menonton segala tontonan itu dengan kritis karena memang saat ini kita di era pasca kebenaran di mana kebenaran itu juga seringkali dikendalikan oleh otoritas baik bermodalkan kekuatan yang keras seperti negara, seperti otoritas politik dan lain-lain, ataupun otoritas yang bersumber dari modal kapital atau kapitalisme dan lain sebagainya. Nah, saya kira kita harus kritis memahami itu aja. Segitu mungkin pertanyaan Dr. Sugeng. Ya. Yang natural kan kita ini Gus, podcast ya natural seadanya tanpa ada settingan, kadang nge-lag, kadang mati lampu gitu kan, kadang jaringan nggak stabil gitu kan, ya kita yang original gitu loh, natural alami gitu, Gus. Ya ini saya bangun tidur langsung ngomongin kapitalisme ini. Nah tanpa disetting kan artinya kan ini kita mengalir semua gitu kan. Saya tanya ke Gus Hasan deh jadinya, Gus Haikal. Mungkin respon pemerintah Indonesia terhadap masalah yang dihadapi oleh Iran, kebetulan kan pemimpinnya itu para Sayyid. Sebagai contoh, Menteri Luar Negerinya juga Sayyid Sayyid kan. Pemimpin yang meninggal ya Ayatollah Khamenei jelas-jelas Sayyid tuh, Bani Artosi kan, Bani tersohor lah itu. Apa mungkin kita nggak ngucapin bela sungkawa aja telat? Sampai hari ini belum mengirim setidaknya bantuan kemanusiaan ke rakyat Iran. Apakah mungkin ada tekanan dari AIPAC versi Nusantara ini, versi Katulistiwa ini? Gimana Gus, ada kemungkinan seperti itu nggak? Karena nasab mereka kan ditorpedo Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei boleh meninggal, tapi nasabnya mentorpedo nasab-nasab palsu. Monggo, saya Ya tentunya negara sebesar Indonesia, apalagi muslim terbesar, hampir 300 juta, yang menjadi patron peradaban Islam dan patron perkembangan Islam ya, suaranya pastinya akan sangat berpengaruh pada dunia Islam punya di negara Teluk gitu kan. Nah ini suara Indonesia kemana ini pastinya sebisa mungkin bagi kepentingan yang pro Israel itu jangan sampai keluar mendukung Iran kan gitu. Nah, ya melalui kanal-kanal yang bisa mungkin bisa mencengkeram ya lewat BOP, lewat ART, lewat yang lain-lain ya. Mungkin tidak langsung iPad-nya ya. Bisa pakai porsi-porsinya ya. Mungkin juga pakai apa yang merusak saham ya, ada negara atau organisasi pemeringkat kondisi ekonomi, pemeringkat ya kondisi pasar saham itu juga ikut ngebom situasi kita gitu. Artinya kalau nggak ikut kebijakan ini yang pro Israel, pro Barat,
itu ambles nanti ekonomi kita itu. Sahamnya itu 3 bulan ke depan merah semua, juga dolarnya naik ke 22.000 dan segala macam. Itu ada beberapa ahli yang menerangkan sampai sana. Kalau Indonesia gegabah dalam menyikapi ini, karena memang tidak bisa serta-merta kita langsung melawan hegemoni Amerika ya, hegemoni yang pro Israel itu. Menurut saya seperti itu, karena memang mau tidak mau jalur baik kooperatif maupun kooperatif sebenarnya. Jadi ya kalau jalur kooperatif tentunya sudah dilakukan ya lewat masih bergabung dengan BOP walaupun katanya dikasih ulang gitu, tapi kan belum ada sikap tegas untuk keluar dari situ. Nah itu dan kerjasama di situ dengan Amerika, walaupun ada tarif yang kemudian dianulir oleh Mahkamah Agungnya ya, pengadilannya Amerika itu dianulir ke 10%, itu kemarin sempat 20%, Indonesia turun jadi 19%, tarif ke Amerika itu masih surplus gitu. Kita surplusnya berapa, 300 triliun itu berapa, itu banyak pokoknya. Itu luar biasa, artinya kita diuntungkan secara ekonomi dan otomatis dengan jaringan yang ada di BOP itu secara ekonomi kita terbantu gitu. Dan yang begitu juga dengan jaringan yang ada di Rusia, Cina dan Iran lewat kemarin perjanjian yang belakangan itu lupa saya. Dok yang perjanjian dagangnya itu dengan Amerika kemarin? Rocky mungkin. Enggak, yang itu yang dengan Rusia, Cina itu loh, dengan Iran itu loh. BRICS ya. Itu otomatis juga kita di situ posisi bebas aktif ya. Bebas aktif itu sebenarnya bagi negara-negara yang barat dan timur itu bebas aktif itu kita akhirnya juga di bawah tarik menarik antara dua kubu itu dari dulu sebenarnya, dari semenjak mungkin gerakan untuk awal dibentuk pun sudah tarik menarik gitu antara kepentingan barat dan kepentingan timur. Kita itu kan selalu begitu. Kita itu kan tumbuh dalam suasana perang dingin, perang blok barat dan blok timur. Artinya ketika kita nggak memihak, otomatis juga kita itu sebenarnya di dalam medan perang besar mereka secara ekonomi begitu. Perebutan hegemoni mereka antara barat dan timur itu akan selalu masuk sini. Dan kita itu tidak bisa lepas dari itu karena kita minim berdikarinya itu. Produktivitas kita minim gitu. Dalam bidang teknologi terutama ya, produktivitas kita minim. Barang kita dari kamar mandi coba. Dari kamar mandi yang paling private itu kan Lifebuoy dari mana gitu, Pepsodent dari mana, sampai yang kita konsumsi di Indomaret itu kan produk-produk barat semua. Mobil atau HP yang kita tiap hari pakai ya, kalau nggak Cina, Xiaomi, mobil ya Honda, segala macam, segala merek-merek sekarang yang datang di segala macam, produktivitas kita minim kan, itu nggak ada. Jadi dari ruang privat kita sampai apa yang kita temui di jalan raya itu ya produk-produk konsumtif semua gitu. Dan Indonesia itu pilihannya kalau ketika sedang defisit tinggi gitu, pilihannya itu kan cuma dua, antara investasi kalau nggak utang gitu kan. Kalau investasi tarik modal banyak-banyaknya ke sini. Yang punya duit mereka semua. Ini yang menjadikan kita tidak bisa bebas aktif itu begini, karena kita politik yang kita itu sebenarnya ketika kita ngomong bebas aktif itu harusnya kebebasan itu juga tidak menjejai wilayah moral gitu. Ketika misalnya Israel dengan Amerika menyerang Iran itu, membunuh Ali Khamenei itu, ya harusnya tegas itu karena sudah melanggar hukum internasional, melanggar perjanjian, konvensi segala macam, konvensi Jenewa segala macam. Nah itu kan secara publik ditangkap oleh publik Iran, terutama Indonesia ini bagaimana gitu, kok tidak tegas dengan pelanggaran HAM dan segala macam tentang peristiwa perang kemarin gitu kan. Dan ini akhirnya menyudutkan ketika seperti ini, ketika ditutup Selat Hormuz itu, kita kayaknya masih 2 kapal tanker itu yang masih belum keluar itu, nggak tahu itu ke depannya gimana itu, belum ada kabar itu. Nah investasi kalau nggak utang, nah yang punya duit mereka. Investasi pun kita gampang diganggu dengan isu-isu terorisme, isu-isu kemudian juga kemarin sempat terjadi kerusuhan yang itu ada meninggalnya ojol segala macam, itu juga
hampir saja gitu kan, itu ada pematik dikit sudah bakar-bakaran semua itu, karena di luar Jawa juga sudah mulai bakar-bakaran itu kan. Kondisi kita itu mudah diganggu gitu loh. Akhirnya apa? Oh, saham juga mudah digoyang, mudah digoreng. Investor itu keluar masuk gampang sekali, cabut dari sini udah remuk gitu loh Indonesia kondisinya. Terus utang gitu. Utang ya punya duit mereka gitu kan. Sebenarnya pilihannya itu antara investasi dengan utang. Kalau beberapa orang itu pengennya itu utang. Maksudnya apa? Utang itu kalau sudah selesai dalam jatuh tempo, sekali utang itu lunas, ya sudah selesai gitu hubungan kita dengan mereka. Tapi kalau investasi ini kan cengkramannya luar biasa. Dalam misalnya konsesi tambang 25 tahun, nanti bisa diperpanjang 40 tahun, 50 tahun. Lama nggak pergi mereka kalau investasi itu. Jadi belum lagi nanti diperpanjang dengan alih teknologi dan segala macam. Jadi investasi ini kelihatannya di depan itu mudah, enak, tapi di belakang ini yang mereka akhirnya betah di sini, gitu. Sulit untuk keluar dari jeratan ini. Jadi opsinya ya utang itu yang sebenarnya kalau mau kita cepat mandiri sebenarnya ketika kita mengelola utang itu dengan baik, kemudian ketika membayar selesai juga hubungan dengan mereka selesai. Tapi yang terjadi sekarang nggak seperti itu. Utang kita selama periode hampir tiap periode presiden itu pasti nambah gitu, mesti nambah. Cuma ya nanti rasio ada kecualinya. Ada kecualinya, Gus. Ada kecualinya. Jadi begini, dalam posisi utang itu yang penting bukan jumlah besarnya, tapi produktivitasnya. Artinya begini, kalau kita perhatikan dari Presiden Habibie itu kan bukan yang bikin utangnya jadi besar, kan dia ketimpa sial aja oleh presiden sebelumnya. Karena dolar itu dari 2.500 menjadi 16.000, jadi rasio utangnya hampir 98% gitulah. Tapi dari Presiden Habibie sampai Presiden SBY, itu rasio utangnya terus turun. Artinya apa? Dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, produktivitas utang itu baik. Karena walaupun utangnya itu membesar, tapi PDB kita naik lebih cepat dari utang. Artinya misalnya kita utang 100 miliar, tapi kekayaan kita naik jadi 250 miliar kan nggak apa-apa. Kan gitu. Nah, problemnya dari Presiden Jokowi ini yang saya mau sampaikan. Jadi begitu dari Presiden Jokowi, nah ini situasinya utangnya nggak produktif. Jadi bikin infrastruktur banyak-banyak, tapi PDB naiknya kalah kenceng sama utang. Seperti saya lihat di Gunung Kidul lah, banyak pasar dibangun, tapi pedagangnya nggak bisa mengisi pasar itu. Seperti itu situasinya. Nah, kalau investasi, saya lebih cenderung ke investasi. Kenapa? Kita harus belajar dari Cina. Cina itu mancing investasi, tapi investasi teknologi. Dan teknologinya dicuri habis itu. Itu yang tidak berani kita. Apa sih yang nggak ditiru sama Cina? Mobil ditiru, HP ditiru. Begitu dapat teknologinya, lo keluar nggak apa-apa deh, yang penting gue dapat teknologinya. Itu yang gagal di kita. Jadi kultur engineer masyarakat kita itu nggak sebaik dengan saudara-saudara kita di Cina, walaupun haplogrupnya sama. Kita itu lebih terbuai dengan SDA. Kalau Cina itu nggak mikir mandiri energi atau enggak, mereka kalau aku impor misalnya 1 juta barel itu harganya 100 juta dolar, ya aku harus bisa produksi barang senilai 300 juta dolar. Gitu prinsip Cina. Kalau di bola gitu, lo bikin gol di gawang gue 1, tapi saya akan bikin gol di gawang lo 3. Kalau Cina seperti itu. Nah, dari presiden-presiden Indonesia yang kepikiran seperti itu mungkin cuma Gus Dur sama Presiden Habibie saja dan Presiden Soekarno lah gitu. Habis itu ya enggak. Nah, sekarang aja lebih mementingkan biaya perut daripada biaya riset kok. Jadi investasi itu tetap penting, tapi kita jangan dapat uangnya toh. Dapat peningkatan kapasitas SDM, dapat mencuri teknologinya, itu yang penting juga. Nah itu. Kalau investasi, nggak ada investasi, rakyat kita butuh kerja juga. Kan gitu, Gus. Dan kalau investasi itu ditanam susah dikorupnya, paling diperes. Begitu dia berjalan di pabrik, ya korupsinya memang lewat perizinan, lewat preman itu. Indonesia itu kebanyakan preman. Makanya investor tuh ke Vietnam, premannya disikat sama Partai Komunis Vietnam. Di sana nggak ada preman. Di sini preman masih banyak. Itu sih. Jadi kalau investasi itu penting, tapi investasinya jangan di bursa saham atau bursa komoditi berjangka. Investasinya itu di foreign direct investment. Jadi pabrik, nambah pekerja kita dididik jadi lebih ahli, syukur-syukur nanti jadi wira swasta ya. Kayak kasusnya kayak kenapa Kentucky Fried Chicken itu banyak bangkrut. Karena karyawannya jadi pinter bikin ayam renyah, bikin usaha sendiri. Harusnya di level industri kayak gitu.
Harusnya begitu. Menurut saya. Monggo. Ya, Oke. saya selesaikan dulu, Dok. Gimana? Ya, saya lanjutkan dulu. Monggo. Poinnya sebenarnya itu selama kita itu tidak mandiri, tidak berdikari, produktivitas kita tidak ada, artinya minim gitu. Artinya apa? Situasi kita itu akan selalu terpengaruh dengan situasi politik yang ada di luar negeri gitu, di luar atau oleh kepala kapital, pemilik kapital modal itu kan gitu. Otomatis ketika setiap pemilihan presiden itu pun tidak lepas dari pengaruh mereka, restu mereka gitu. Ini pilihan presiden itu kalau nggak Barat yang mau, yang itu nggak jadi, kira-kira begitu gitu. Atau kalau nggak ya Timur yang mau, kira-kira nggak jadi gitu. Barat dan Timur sama aja sebenarnya gitu. Mereka mau ambil untung sebanyak-banyaknya di sini gitu. Dan saya khawatirnya ya sebenarnya ketika kemandirian ini tidak segera diatasi oleh pemerintah atau tidak diinisiasi oleh pemerintah yang sekarang menghadapi dilema politik ke depan dan perang yang kemungkinan ini jangka panjang, itu masalah yang paling pokok, kebutuhan pangan, ketahanan pangan kita itu nggak survive gitu. Jadi tapi ini ya mungkin hanya perkiraan ya, karena buktinya juga ketika krisis 98 misalnya itu juga yang mempertahankan ekonomi itu juga banyak dari rakyat kecil, UMKM itu gitu. Artinya sebenarnya perputaran uang itu memang didominasi oleh Jakarta, didominasi oleh para oligarki yang 5% itu ya. Artinya sebenarnya kalau ada kondisi ekonomi yang minim itu yang paling terserang sebenarnya mereka. Ketika minyak bumi naik, kemudian dolar naik, pasar saham turun, itu oligarki itu sebenarnya. Cuma ya kita yang rakyat kecil menerima imbasnya ya tidak begitu sebenarnya, tidak begitu efeknya tidak begitu langsung kena, tapi akan berangsur-angsur kena karena memang akhirnya kebutuhan pokok itu menjadi tinggi gitu. Ketika bahan bakar naik, nanti juga ketika misalnya orang itu panikan publik muncul ras segala macam seperti yang dulu itu muncul, itu kan berbahaya bagi kondisi perbankan juga. Ya ini membayangi di itu otomatis. Nah, kembali ke IPEC tadi, ya selama negara kita atau pemimpin kita nggak mandiri, ya otomatis organisasi-organisasi seperti IPEC itu akan muncul dengan fungsinya untuk mempengaruhi gitu. Nggak sekedar presiden, undang-undang kita pun masuk mereka di undang-undang kita, di perundang-undangan, di sampai pada kebijakan-kebijakan politik kita gitu, kebijakan politik kita yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, artinya mereka akan selalu membayangi di situ karena negara besar gitu dengan populasi yang populasinya juga secara ini ya basicnya itu berbahaya bagi ideologi mereka karena kita mayoritas Islam gitu. Kurang lebih begitu, Dok. Oke, baik. Kita ke Gus Rocky ya. Kembali pada tema, ditulis artikelnya Gus Haikal itu kan yang ketiga ya. Dari sudut ilmu politik, hubungan dengan tokoh religius gitu ya, merupakan bagian dari mekanisme patronase kultural dalam masyarakat yang masih memadukan otoritas agama dan legitimasi sosial. Kedekatan dengan figur religius berfungsi sebagai modal elektoral. Banyak politisi memandang relasi dengan jaringan Ba'alawi sebagai kanal mobilisasi massa religius. Validitas historis nasab menjadi isu sekunder dibandingkan pengaruh sosial yang dimiliki oleh jaringan tersebut. Dan ini juga seperti pejabat-pejabat kita, seperti kayak kemarin Menteri Nusron pun juga sering merapat ke Habib gitu kan, dan meyakini insya Allah kalau Habib Rizik itu masih zuriyah Nabi gitu kan. Nah, jadi kalau kita kaitkan, mereka sebenarnya mungkin tahu tentang nasabnya Ba'alawi nggak tersambung, namun secara sosialnya mereka membela dan merapat kepada Habib. Nah ini seperti apa nih Gus Rocky? Ya, pertama kalau kita men-zoom out dulu fenomena ini terjadi dimanapun, ya, tidak hanya di Indonesia. Justru malah Indonesia hari ini boleh dibilang melalui nanti kita dorong banyak riset. Ini leading di dalam bagaimana hubungan negara dan agama atau politik dan agama. Di mana misalnya Donald Trump sekalipun Amerika yang dikenalnya negara sekuler, Donald Trump hari ini itu kan sangat religius, sangat fundamental bahkan. Kemarin di tengah kecamuk perang, dia dilingkari oleh pendeta-pendeta evangelis di situ yang berdoa, itu viral kayaknya fotonya dipegang pundaknya dan seterusnya. Nah, kalau Indonesia kan fenomena begini sudah lama sejak dulu dan tidak pernah Indonesia mengalami fase sekularisme atau sekularisasi, itu tidak ada.
Sehingga kita cenderung membahas Islam dan politik, politik Islam atau Islam politik itu di dalam lingkup yang mikro, yang kecil, di mana relasi antara satu figur politik atau partai politik tertentu dengan katakanlah ormas Islam. Tadi di-mention salah satu figur politiknya, di mana dia berkawan berdekatan dengan Alwi, dengan Habib, di antaranya Rizik Syihab, figur yang sedang diangkat itu. Kalau itu kan kita mudah aja membacanya, masyarakat awam sekalipun, karena ceruk pasarnya masih ada, dan itu masih punya potensi kekuatan, gitu kan, baik itu untuk elektoral maupun sebagai apa namanya kelompok penekan, ya, kelompok penekan. Saya kasih contoh, kalau soal elektoral ya mungkin nanti orang apakah nanti tergantung apa namanya dapil ya, di dapil ini yang Pro Habib berapa, kalau ceruknya diambil ya jadi enggak 1 kursi atau 2 kursi. Nah, kalau di dalam level lainnya sebagai kelompok penekan, kita mesti ingat peran Rizik Syihab era pasca reformasi hingga sekarang, terutama selalu di dalam menjual isu-isu yang memang disuarakan oleh kelompok Islam fundamental untuk menekan pemerintah atau menekan kelompok lainnya yang memang berseberangan. Yang paling monumental mungkin kejadian demo 212 itu 2017 ya. Nah, itu 212 itu yang paling terlihat. Kendati yang menikmati juga tidak secara langsung Rizik Syihab memang ya. Anies sebagai pemenang, kita kurang tahu juga, saya kurang riset misalnya ada kasak-kusuk apa kemudian di belakang itu saat itu. Tetapi kurang lebih pola semacam itu akan selalu digunakan politisi Indonesia. Nggak mandang ideologinya apa, nggak mandang. Selama ada kesempatan ke situ, ceruk itu menghasilkan suara, atau kelakuan kelompok ini bisa ditunggangi oleh para politisi yang kemudian nanti jadi free rider di situ, why not? Politik itu soal kita menunggangi atau menciptakan kemungkinan bahkan dari ketidakmungkinan. Kalau misal ada diskusi, apa mungkin Rizik Syihab Presiden Republik Indonesia jadi Presiden Republik Indonesia? Kalau bicaranya adalah politik, to be or not to be, sudut pandang politik bilang ya mungkin saja. Tinggal urusannya bagaimana. Toh separah-parahnya kalau gagal ya lumayan jadi menteri misalnya. Pernah nggak kita bayangkan nanti misalnya seorang Rizik Syihab jadi menteri? Apakah nanti rapatnya jadi halo saudare dan lain sebagainya? Apakah pakaiannya tetap pakai jubah begitu atau nanti Rizik pakai jas, pakai celana, pakai dasi? Nah gitu kan, ini Oke, pasti, Gus. Ya, pertanyaannya itu yang cocok menteri apa, Gus? Nah ini urusan lain, apa nanti dia menteri agama, nanti agamanya apa misalnya? Apa cuma Islam aja yang diurusin misalnya? Atau jadi menteri luar negeri mengkampanyekan NKRI bersyariah misalnya. Wallahu alam. Tapi kalau bicaranya politik itu mungkin. Karena politik, bahkan di dalam politik itu menciptakan kemungkinan dari ketidakmungkinan. Nah, mereka para politisi itu ada di wilayah abu-abu ini. Dan sekali lagi, kenapa misalnya sosok seperti yang tadi di-mention, figur itu ngedeketin gitu. Ya karena ini aset, baik sebagai suara yang mungkin nanti dicoblosan di pemilu, di election, ataupun sebagai alat penggerak, baik untuk menekan ataupun untuk menarik ya, pull and push lah sifatnya. Kalau pull ya mungkin lagi ada kepentingan untuk menekan kelompok lain, gitu kan. Kalau untuk menarik misalnya butuh memang dukungan dan lain sebagainya. Nah, dan politisi selalu dalam perhitungan itu, dan nggak cuma menteri yang tadi di-mention aja, pas pemilu 2024 kemarin juga kan sama kan, sana sini ngedeketin. Bahkan presiden yang hari ini jadi sekalipun di 2 pemilu sebelumnya itu kan deket-deketin gitu kan. Tapi ya di akhir presiden saat ini Pak Prabowo pernah mention, nyesel gue gitu kan dengan kelompok Islam kanan ini, lebih baik dengan Pak Jokowi dan seterusnya katanya kan begitu. Tetapi lepas dari itu, lagi-lagi di dalam politik ini yang dilihat adalah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Jadi alih-alih mengeliminasi musuh, itu kan menurut teorinya Sun Tzu kira-kira, alih-alih mengeliminasi musuh, strategi yang cerdas itu adalah menggunakan musuh untuk kepentingan kita, gitu. Oke, baik. Berarti kalau kita bicara ini, Gus, 2029 artinya dengan posisi sekarang, Pak Alawi ini sudah segala upaya dan daya melakukan seperti rebranding di podcastnya Dedi, kemudian tingkat kepercayaan semakin runtuh. Nah, apakah akan menjadi perhitungan politik nih untuk masa yang dimiliki oleh Pak Alawi dari sudut pandang Habib Rizik ataupun FPI dan segala macamnya, Gus? Ataupun seperti apa?
Ya, real politiknya pasti adalah kuantitatif. Dan hal ini Ya, sudah coba misalnya dilakukan sama Kang Charlie kan, berapa persen yang masih jadi kibin, berapa persen yang ya, udah nggak jadi kibin. Tetapi ada faktor-faktor kualitatif juga yang kita memang mesti baca. Misalnya itu tadi, seberapa brandingan yang dilakukan melalui kanal-kanal semacam punyanya Bapak itu gitu kan. Kemudian juga barangkali ada blunder atau tidak blunder apa yang dilakukan baik dari kalangan Mbak Alwi atau kontra Mbak Alwi yang itu menyebabkan ada erosi kepercayaan masyarakat terhadap Mbak Alwi. Nah, dalam hal ini apalagi nanti menjelang pemilu, para cyber army ini, para buzzer-buzzer kan pasti juga akan bergerak lah bagaimana apa namanya mempropagandakan masing-masing kandidat atau paling tidak melakukan black campaign misalnya. Itu pasti akan bergerak sebagaimana dulu pemilu 2014, pemilu 2019 semacam Pak Jokowi itu kan kena black campaign-nya PKI. Nah, ini kalau misal terulang lagi sebetulnya mudah membacanya black campaign-nya berasal dari mana misalnya. Kalau yang dibunyikan itu. Jadi yang menarik nanti bukan lagi soal berapa jumlah suara yang didapatkan oleh figur A, figur B, kelompok parpol A, koalisi A, atau koalisi B. Tetapi yang menarik juga untuk didiskusikan adalah isunya isu apa, untuk black campaign apakah isu komunis misalnya, atau isu yang lain. Selain isunya isu apa, yang menarik untuk dikulik juga adalah ini kira-kira kampanye dilakukan oleh siapa, oleh kelompok mana. Nah itu yang menarik, selain soal angka-angka ya. Nah, ya. dan kembali kalau isunya isu PKI, ya kita sih udah bisa ngebaca dari siapa itu isu gitu kan, tuduhan komunis lah, komunis gaya baru, apa ya, ini dari situ-situ aja sebetulnya muaranya sama gitu kan. Nah, tinggal menurut saya yang harus dikampanyekan justru dari hari ini adalah kita memilih figur publik itu berdasarkan meritokrasi, berdasarkan merit, kemampuan, kapasitas, kompetensi, bukan hanya karena dia mengklaim turunan nabi, anak kiai dan lain-lain, kemudian melakukan propaganda dan seterusnya. Kendati itu masih sangat berlaku, masyarakat kita masih sangat berutang budi pada kiai gitu kan, pada figur pemimpin agama. Tetapi pelan-pelan kita harus edukasi di dalam politik hari ini, karena kita menggunakan sistem demokrasi ala barat, maka yang digunakan yang paling tepat adalah meritokrasi di situ, begitu. Oke, baik. Dr. Sugeng untuk menanggapi yang disampaikan oleh Gus Rocky. Nanti tinggal penutup yang disampaikan oleh Gus Haikal. Monggo Pak Dokter. Enggak sih, saya rasa cukup. Ya seperti tadi lah organisasi keluarga Balwi itu ya perannya seperti IPAC di Amerika, menancapkan pengaruh. Nasabnya udah gosong, kita akan mengubah nasabnya balik ya, karena yang menerima itu kan basisnya keyakinan. Tapi mereka tetap nggak akan mau kehilangan pengaruh. Itu perjuangan jangka panjang mengikis pengaruh itu. Itu tugasnya Gus Hasan dan Gus Rocky. Karena yang percaya mereka itu memang kalangan Nahdien. Bagaimana mentransformasi Nahdien dari sekedar Nahdien kultural menjadi Nahdien intelektual gitu. Ya memang, satu lagi tadi saya kenapa kiai-kiai itu susah berubah ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan jargon adab di atas ilmu. Itu yang berbahaya. Ilmu di atas adab, karena ilmu itu tahu benar salah. Kalau yang dihadapi benar baru mainkan adabnya gitu. Kalau salah ya kita harus tegas salah. Nggak bisa kita sesuatu kesalahan kita tutupi dengan nama adab, itu nggak bisa. Jadi kalau salah aja. Kalau kita mengedepankan adab terhadap Nabi, terhadap Nabi, mengedepankan adab terhadap Balwi, kita itu malah adab terhadap Nabi, kan gitu. Kita adab terhadap Bunda Fatimah. Coba lihat di video sebelumnya Rumail itu ya. Dia tampangin gede-gede fotonya Umar bin Hafid dengan Raja Abdullah Jordan. Satu haplogrup C, satu haplogrup Z. Itu satu haplogrup C, satu haplogrup G. Itu kan penistaan terhadap Fatimah. Orang suaminya satu, gimana cucunya bisa 2 haplogrup? Itu penistaan di bulan Ramadan itu. Ada videonya Pak Dokter? Rasulullah. Hah? Ada videonya ya? Thumbnailnya itu, thumbnailnya itu penistaan. Udah hukum alam, namanya haplogrup itu berasal dari kakek. Kalau 2 haplogrup ya berarti 2 kakek. Lah suaminya Fatimah itu iya, benar. satu. Nah seperti itu, kalau kiai-kiai tetap mengedepankan adab terhadap habaib dan mengakui nasab mereka berdasarkan don, mereka itu malah adab terhadap alul bait gitu. Kalau mereka ngakui nasab Balawi, mereka harus mengingkari nasabnya Raja Jordan. Nggak mungkin mengakui dua-duanya sekaligus. Hanya satu yang benar atau dua-duanya salah.
Gitu. Ya, betul. Oke, silakan Gus Haikal untuk ditutup Gus untuk materi pada malam hari ini terkait tentang mengapa banyak ulama diam tapi ragu dengan nasab Habib. Ya, Pak Gus Haikal. ya, secara umum kita bisa menilai atau membaca ada hubungan-hubungan yang sifatnya kultural, religius yang sudah berlangsung lama, ekosistemnya sudah terbentuk lama seperti yang dibilang oleh Dr. Sugeng tadi. Titik kenyamanannya itu susah sekali untuk keluar dari titik itu. Gitu. Ada simbiosis semacam itu. Ada kepentingan strategis lah gitu. Boleh jadi karena kepentingan massa, kepentingan politik organisasi, baik itu parpol maupun organisasi, baik di MUI mau di NU, baik di pusat sampai ke tingkat ranting-ranting gitu kan. Karena konsumsi publik itu kaum awam dengan kaum yang tidak awam atau kaum yang terdidik dengan terdidik itu jelas secara kalkulasi yang minim literasi, minim membaca, minim mengkaji, pastinya akan mudah terpengaruh gitu. Dan itu jumlahnya itu kan besar gitu. Dan budaya pesantren sendiri, budaya santri sendiri itu di masa-masa belajar itu memang dominasi doktrin di masa-masa studi itu lewat ta'lim, lewat kajian-kajian fikih. Memang itu tahap studi gitu. Belum artinya usia-usia mereka juga usia-usia sanawi, SMP, aliyah, SMA gitu ya, itu tahap doktrinasi gitu. Nanti kalau kemudian mereka basicnya sudah matang, nanti akan menjak ke tahap-tahap yang lain ya. Nah ini kan kalau tahap doktrinasi ini masih dibawa sampai jadi kiai ya, dia yang harusnya dia bisa menjadi seorang mujtahid, mumpuni untuk bisa menemukan hukum, kok malah takut ya, itu yang salah di situ. Jadi manusia ada kepentingan, ada yang namanya manusia tentunya ada idealisme, ada kalkulasi sosial di situ ya. Nah, selama kepentingan itu bertemu, ya mereka akan tetap eksis gitu. Wah, apalagi ada kepentingan industri, gitu. Ada kepentingan industri di situ dan dan titik beratnya itu, titik pokok permasalahannya itu ya sebenarnya ingin mempertahankan dengan isma dan susroh ilsiwadohnya itu ketika branding itu dikeluarkan, branding itu kuatkan gitu. Ketika tampil di podcast A yang followernya jutaan, tampil di TV A yang TV nasional segala macam ya, karena ini loh susroh wal istifadoh. Jadi itu pola yang sebenarnya bisa jadi itu sudah dijalankan berabad-abad dengan media yang lain-lain gitu ya. Kalau sekarang medianya YouTube, medianya itu dulu medianya mungkin ya oleh penulis-penulis di luar Klen Ba'alawi yang kibin gitu kan. Mereka ikut di branding lewat tulisan-tulisan, kitab-kitab intelektualitas yang akhirnya mendukung nasab mereka gitu. Ya misalnya ya seperti kitabnya Yusuf An-Nabhani itu yang menceritakan ada berapa 70 lebih itu wali dari golongan mereka gitu. Jami Karamatul Aliyah itu kan menunjukkan bahwa itu branding. Untuk menentukan wali dan tidaknya sudah sulit gitu. Kalau sudah di branding ini ada 70 wali dari golongan mereka gitu kan. Yang itu yang nulis bukan dari golongan mereka. Nah ini kan mereka di titik-titik yang berusaha mencari atau mempertahankan sukroh ini dengan media-media mainstream ini terus akan dijalankan. Karena kalau surut ya tidak jadi surau gitu. Entah itu mau diisma oleh influencer ya nggak masalah gitu. Mau diisma oleh konten kreator ya nggak masalah gitu. Yang penting narasi-narasi eksistensi mereka ada gitu. Nah ketika berangsur-angsur ini kesadaran publik literasinya mulai tumbuh, kemudian juga pendidikan tentang keagamannya untuk mengkaji mulai dari hukum kan sebenarnya cukup mudah sebenarnya dunia satu itu cukup mudah. Kok ada orang yang menyaingi Rasulullah sampai Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha itu Hasyim Asy'ari sudah mengkafirkan misalnya, itu kan sudah bisa jadi pegangan sebenarnya. Ini bermasalah sekali doktrinnya gitu. Dan kok kurang mempan gitu. Bahkan ditambah dengan tokoh mereka yang menghina Hasyim Asy'ari, kok kurang mempan gitu. Sebenarnya ini ada kekuatan gaib apa ini yang mengaruhi kepala mereka gitu. Kepentingan apa gitu. Sudah zon yang bukti-bukti kote, bukti-bukti dohir, bukti-bukti ilmiah dikalahkan oleh zon dan mimpi mengalahkan, mitos-mitos mengalahkan bukti-bukti ilmiah gitu. Luar biasa sekali pengaruhnya.
Ini bukan ya ini sesuatu pembodohan yang terlalu lama membatu, saya pikir gitu. Ini kita pecahkan pelan-pelan, kita tugas semua orang sebenarnya, kita semua gitu. Tapi begitu Mas Ari dari saya. Baik, ya kurang lebih fenomena ini kan juga akan berangsur-angsur ini ya runtuh ya, bersamaan juga dengan kehilangan kepercayaan publik terhadap klan mereka, klan Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi. Yang nggak hanya nasab aja, yang nggak valid, tapi kan banyak penyimpangan juga kesesatan ya. Ajaran mereka yang ditulis oleh Gus Aziz dan juga perilaku-perilaku yang nggak beradab juga. Termasuk kibin-kibin ini juga ya banyak menghina juga lah, banyak menghina cucu cucu pendiri Jatman ya, termasuk Gus Haikal, menghina pakar, lagi gitu. Sugeng udah sering kali lah dihina-hina lah. Jadi ya apa? Bahasa Mas Ari aja dihina itu ya. Nah, bahasa Mas Ari aja dihina gitu loh. Jadi ini ya akan berangsur-angsur untuk pulih kembali, sehingga mungkin hari ini masih lah ulama katakanlah masih merapat kepada Habib, tapi di satu sisi mereka dua kaki, nggak percaya dengan nasab. Ya mungkin nanti di setahun, 2 tahun atau 3 tahun lah jangka panjang ya sudah nggak lagi merapat. Jadi statusnya sudah nggak lagi dua kaki, hanya satu kaki ya. Yang nggak percaya dengan Habib gitu loh. Jadi itu intinya ini secara antropologi itu nanti akan berangsur-angsur untuk pulih gitu kan, karena hegemoni nasab ini kan sudah lama ya, ratusan tahun. Jadi ya butuh waktu lama juga untuk masyarakat itu berprinsip yang teguh untuk tidak lagi menerima Habib sebagai cucu Nabi. Baik, terima kasih Gus Haikal, Gus Rocky, dan Gus Sugeng yang sudah menemani teman kita pada malam hari ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Gus Rocky. Berapa jam lagi tuh?